bahwa kenapa setiap pembahasan kita adalah senantiasa tidak lepas adalah yang kita bahas adalah tentang ilmu-ilmu tauhid, ilmu tasawuf, ilmu ma'rifat, ya. Karena kita mencari kemuliaan, ya. Karena berpikirnya sesaat saja tentang ilmu ma'rifat, mengenal Allah khairun min ibadati alfi amin. Kita belajar tentang mengenal Allah walaupun sesaat, kata baginda Nabi, tafakkaru syaatin khairun min ibadati alfi amin. Tafakur sesaat yang berkaitan dengan ilmu mengenal diri itu, mengenal Allah itu adalah lebih baik daripada ibadah 1000 tahun, ya. Maka yang harus Bapak pahami adalah, udah nggak usah lah, ini baterainya udah nggak ada kayaknya. Yang harus Bapak pahami adalah bagaimana kita mengenal Allah sebenar Allah, ya. Matiin aja, cabut dulu itu, ya. Mengenal Allah sebenarnya Allah adalah, karena ini lebih utama, ya. Itulah kenapa baginda Nabi bersabda, awaludini ma'rifatullah. Awal agama itu mengenal Allah. Walaupun nanti ada dalil Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Abah senantiasa menjelaskan liya'budun di sana jangan diartikan adalah menyembah. Abada ya'budu ibadatan. Maknanya liya'budun adalah liya'buduni ay liya'rifuni. Yang kedua adalah untuk mengenal Allah tadi semua, ya. Karena bagaimana Bapak akan menyembah Allah tanpa mengenalnya? Bagaimana Bapak akan zikir pada Allah, ingat kepada Allah tanpa mengenalnya dan bertemu dengannya? Bagaimana Bapak akan bersyahadat kepada Allah adalah juga tanpa mengenalnya. Namanya syahadat itu adalah penyaksian, ya. Maka dikatakan la yashihu ibadah illa bima'rifatil ma'bud. Tidak sahnya ibadah kepada la yashihu ibadah illa, tadi adalah bahwa sahnya ibadah itu adalah kecuali illa bima'rifatil ma'bud, adalah setelah kita mengenal kepada yang kita ibadahi. Dalam kitab Syirul Asrar, di dalam kitab Miftahus Sudur, pengersa Abah menulis, ya, mengambil dari Tuan Syabdul Qadir dalam kitab Syirul Asrar adalah paman lam ya'rifu fakaifa ya'budhu. Kalau kamu tidak mengenalnya, bagaimana kamu menyembahnya? Banyak orang bicara tentang Allah, tapi tidak banyak orang yang kenal kepada Allah. Maka nanti di penghujungnya banyak orang bicara tentang kebaikan, tetapi tidak banyak orang melakukan kebaikan. Maka insya Allah pada malam hari ini pun sesuai dengan judul yang Abah tuliskan berkaitan dengan pertanyaan Ikhwan, bagaimana keadaan Allah adalah dekat tak berjarak, jauh jauh, dekat tak bersentuh, jauh tak berjarak, ya. Maka betapa pentingnya adalah bab ini kepada kita. Maka dikatakan awal wajibin alal insani ma'rifatu ilahi bistiqoni. Awal yang wajib kepada kita itu adalah mengenal Allah dengan sebenarnya. Sampai hadis baginda Nabi mewajibkan kita mencari ilmu. Tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat minal mahdi ilal lahdi. Mencari ilmu itu wajib kepada setiap muslim laki-laki maupun perempuan. Dari sejak kita lahir sampai liang lahat adalah yang dimaksud adalah ilmu ma'rifat, mengenal Allah. 1000 tahun Bapak beribadah kepada Allah tanpa mengenal Allah adalah sia-sia. Seperti 1000 tahun bohlam itu bergantung, ya, tetapi tidak tersambung dengan PLN, tidak ada gunanya. 1000 tahun Magicom tadi
Yang Bapak isi beras tapi tidak dicolokkan, teu nyambung jeung setrum adalah juga tidak akan jadi nasi. Maka inilah pentingnya mengenal itu adalah bagaimana supaya kita adalah tersambung dengan Allah tadi semua ya. Maka kemarin sebelumnya kita bahas tentang bab talqin, karena talqin itu adalah menyambungkan tadi semua. Seperti Bapak nyolokeun kipas, kemudian itu menyambungkan. Kipas itu hanya bisa berputar, setelah Bapak pijit on menyambungkan kepada setrum sehingga kipas itu dia berputar. Lampu ini menyala, Bapak pijit saklar on adalah menyambungkan antara bohlam ini adalah dengan setrum dari PLN tadi. Ini semua ya. Demikian pula sesungguhnya hidup kita ini adalah bergeraknya tubuh kita ini adalah isyarah tersambungnya jasad kita dengan ruh, dan tersambungnya ruh adalah dengan hayat Allah tadi semua. Maka itulah kenapa orang yang mati selalu dikatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tadi semua ya. Jadi bukan makanya nanti ada istilah dengan ilmunya, karena 4 lapis, ada syariat, ada torekat, ada hakikat, ada ma'rifat ya. Syariat itu apa? Bergantungnya bohlam ini adalah syariat. Torikot itu adalah kabelnya yang menyambungkan ke dalam setrum tadi. Setrumnya sendiri adalah hakikat. Adapun ma'rifatnya, wujudnya setrum itu terangnya lampu tadi semua. Jadi adalah itu pelajaran yang makanya kata Abah, hari ini berbeda dengan dahulu. Ulama dulu saya teman-teman selalu berkata, jangan mengajarkan ilmu ma'rifat. Karena ilmu ma'rifat itu kalau diajarkan murtad ya. Iya dulu. Kalau sekarang semua ayat-ayat kauniyah tentang bagaimana Quran sudah mengatakan surat Al-Kahfi tentang walan tajidalahu waliyam mursida. Dulu para ulama dulu untuk sampai menemukan mursyid itu tidak mudah untuk memberikan contoh. Tapi sekarang dengan adanya GPS ya. Kita di alam dunia ini diberikan kemudahan untuk mencari alamat dimanapun, kapanpun, di negara manapun. Selama kita dibimbing oleh GPS, maka insya Allah kita akan bisa sampai ke tujuan. Maka kata Abah, sekarang ini bukannya lagi menyembunyikan ilmu ma'rifat. Justru sekarang ini Allah telah mendohirkan listriknya. Allah mendohirkan handphonenya. Allah telah mendohirkan teknologi komunikasinya. Kemudian dari ayat-ayat kauniyah tentang listrik ya, tentang alat elektronik, bagaimana bekerja tadi semua. Sehingga seperti Abah pun sekarang live, ada banyak teman yang menyaksikan dari jauh tadi semua ya. Ini sebetulnya adalah karena kerjanya handphone, SIM card, baterai, kemudian provider, apakah Telkomsel ataupun apa, itu semua adalah wasi'ah meliputi. Anda yang hari ini barangkali Ibu Rohani ada di Batam, ada Bang Zaldi yang ada di Lahat, ada satu lagi sahabat yang ada di Sabah ya, yang ikut hadir. Mungkin ada lagi siapa di sini, ada teman-teman yang lain, Pak Asyari nih ada di Lampung ya. Tapi dengan satu, karena itulah dimanapun kau berada, sesungguhnya selama berada di dalam frekuensinya itu, maka kau wasi'ah. Itulah hakikat Allah, meliputi al-muhit tadi semua. Ini ya pelajaran sekarang ini tentang ma'rifat itu mudah memahaminya. Dengan listrik, dengan handphone, dengan segala alat elektronik, dengan satelit semua. Maka sekarang ini bukan hal adalah untuk disembunyikan tentang ilmu ma'rifat, karena memang Allah telah dohirkan. Kayak dulu zaman Nabi Sulaiman atau barangkali zaman Wali Songo adalah berkomunikasi dengan telepati, itu hanya digunakan mereka-mereka yang punya maziyah
adalah berupa karomah tadi semua. Karomah itu Allah pada aulia namanya karomah tadi semua. Tapi sekarang karomah bisa komunikasi jarak jauh itu didohirkan berupa handphone. Bahkan sekarang udah bisa video call tadi semua. Maka sungguh naif kalau masih ada larangan orang katanya jangan menyampaikan ilmu ma'rifat. Ya, zaman baginda Nabi tidak dijarah. Iya, tentu saja listrik can ayah zaman Nabi itu. Alatnya belum ada, ayat kauniyahnya belum didohirkan tadi semua. Maka zaman yang paling basic di dalam ilmu Allah ya zaman baginda Nabi. Kemudian terus berkembang. Maka ilmu itu tidak akan berakhir. Maka baginda Nabi bersabda, nanti mereka di akhir zaman itu adalah cerdas-cerdas. Ya. Ya bayangkan dulu zaman mereka para mufasyirin saja mengumpulkan beberapa hadis. Dikisahkan Imam Ali Bukhari, putranya Imam Bukhari, sampai makomnya ada di Mulun, Bombay. Ya, Abah pernah ziarah di sana. 2 kilometer dari Bombay itu ke laut. Ya, itu makam yang aneh. Kadang-kadang waktu pasang nggak kelihatan dari daratan. Kenapa? Karena daratan yang menyambungannya tertutup laut, tetapi makomnya sendiri begitu kita sudah surut, tidak pernah tersentuh air. Padahal bangunannya nggak kelihatan dari daratan karena tinggi laut tadi semua. Ya, itu hanya untuk mencari hadis karena dulu daerah India, ya daerah Indonesia, jangan salah, para sahabat Nabi itu sampai ke Indonesia, ya tadi semua. Ya, tapi sekarang kita dengan Google saja. Dengan apa nama kita bisa klik samilah sembilan kitab apa yang nggak ada di dunia ini. Kitab ilmu ma'rifat mana yang tidak ada di YouTube, di Google sekarang. Maka inilah sebetulnya kemudahan yang sedang dibukakan oleh Allah. Seolah-olah Allah sedang ngobrol, dia memperkenal cek bahasa tema nongereken maneh Allah teh tadi semua. Ya. Nah itu bahasanya ya. Maka pada malam hari ini kita akan bahas tentang apa itu? Allah itu dekat tak bersentuh, jauh tak berjarak. Ya. Jadi makin akhir zaman nanti teknologi itu sebetulnya mendohirkan yang goib-goib menjadi dohir semua. Bahkan maaf ya, yang dulu dikenal dalam catatan kita bahwa malaikat yang mencatat amal baik dan amal buruk itu disebut Raqib Atid. Malaikat yang apa namanya akan bertanya dalam kubur itu Munkar wa Nakir. Sekarang udah ada nama ilmiahnya. Ternyata Raqib Atid itu adalah DNA dan kromosom. Nah, itu. Makanya jangan aneh nanti, ya. Itu kan istilah, kita sebutan nama itu, ya. Raqibun Atidun, Munkar wa Nakir tadi, ya. Apa namanya termasuk Malik Ridwan. Nanti sama Abah diganti tuh namanya siapa Malik, siapa Ridwan tadi semua. Makanya tadi semuanya begitu nyata, sudah dohir oleh Allah sekarang semua. Ya, apa yang tidak tercatat dari mulai Bapak tadi malam tidur sampai hari ini, semuanya didata oleh DNA. Nah itulah nanti yang mana kitab itu akan menyusun dengan tubuh tanpa sedikit pun tertinggal. Tadi, ya. Makanya semua terdata, terekam tadi semua oleh rekaman DNA dan kromosom yang ada pada diri kita semua. Nah, tinggal itulah apakah nanti ini Abah agak terlalu tinggi, agak keluar dari kajian ini semua, ya. Apakah nanti kita ini bisa rojiun? Kalau tidak, maka rekaman dari DNA itu adalah hanya akan terjadi repetition, pengulangan tadi semua, ya. Maka nanti ada pulangnya orang syariat, darajat namanya, surga, Jannatul Ma'wa. Betul yang diminta oleh mereka, rajin sholat, rajin ngaji, kita mohon diberikan surga. Itulah Jannatul Ma'wa. Maka Jannatul Ma'wa itu untuk ruh mani tadi semua. Artinya ruh jisim, bidadari itu ruh mani tadi semua. Ya namanya juga Jannatul Ma'wa. Apa itu keindahannya? Rumah, mobil, tadi semua. Maka pada saat Quran menjelaskan tentang jannah di dalamnya, orang yang ada dalam surga itu adalah sebetulnya lebih cenderung kepada orang yang memiliki kesugihan di alam dunia ini. Tadi semua maka digambarkan adalah rumah-rumah dari emas, kemudian kendaraan yang cepat, kemudian tadi semua. Kemudian kalau nyimpan makanan tidak cepat basi karena punya freezer. Tadi semua kata apa juga. Tadi semua.
Mobilnya siap kemanapun dia ngantar. Berbagai merek tadi semua. Dia mau ngapain saja, makanan tinggal buka di freezer dan lain sebagainya. Sebetulnya kalau kita agak jeli aja memahami jannah di dalam Al-Quran yang Allah jelaskan dalam surat Waqiah dan beberapa surat, nyata. Maka itu tadi, kata Abah, bagi Abah, melihat surga dan neraka, melihat barja, melihat sirat, semua tadi ya, itulah yang harusnya, maka yang harus Bapak pahami. Makanya jannatul ma'wa itu ya tadi. Jadi yang sering Bapak kaji ratusan tahun barangkali ulama menyampaikan, ayo kita menuju surga. Surga itu indah, ada bidadari. Nggak salah. Tadi semua. Ya. Tadi semua. Nanti ada kenikmatan buat mata, kenikmatan buat telinga, kenikmatan buat mulut, kenikmatan buat hidung. Tadi semua. Ya. Dari 40 itu dari 4 tadi semua. Ya. Tadi. Ya. Dan juga barangkali nanti, barangkali di kehidupan yang akan datang, bapak istrinya 4, satu rumah tadi kan tadi, ya, soleha semua tadi, sholat berjamaah bareng, tadi. Indah nggak? Hayang tuh, hayang tadi semua. Maka jangan aneh kalau menyaksikan sekarang Abah kenal beberapa keluarga di Indonesia di mana ya, termasuk di Sabah apa semua. Mereka yang hidup adalah apa namanya punya istri 4. Tadi semua damai tadi semua tadi ya, penuh serba wah berkecukupan, tadi hidupnya penuh dengan keruhanian tadi semua. Jadi beda, ada yang istidraj jelas dia juga kaya tetapi tidak bahagia, percuma dia punya mobil tersiksa ya. Orang yang walaupun dia membangun di alam dunia ini adalah surga jannatul ma'wanya, tapi tetap rumah itu bisa seperti neraka kepada, maka lebih baik rumah segala sangkar burung tetapi adalah penuh kedamaian daripada rumah mewah hasil istidraj. Istidraj itu bikinan kita sendiri dari semua. Kaya dengan cara salah, kaya dengan jalan mencuri, kaya dengan jalan menipu, ya, ya, apapun yang dibangunkan oleh kita tidak akan membahagiakan, ya. Ya, tadi ini ya tentang itu ya, gambaran selintas aja dulu dari Abah. Jadi memahami tentang Allah ini adalah lebih baik kata Nabi daripada tahajud, daripada sholat, daripada ngaji Quran, tadi semua ya. Karena tadi ya, karena setinggi-tingginya ilmu itu adalah ilmu mengenal Allah. Tapi mustahil kita bisa mengenal Allah tanpa mengenal diri, tadi semua ya. Kalau yang ada Bapak adalah 80%, berarti Allahnya cuma 20% rasionya. Karena Bapak itu dan dia adalah nafi isbat. Maka tadi, dekat tak bersentuh, jauh tak berjarak. Tapi bukan wihdatul wujud, bukan hulul, bukan itihad. Tadi semua hati-hati di situ. Karena tadi, kalau seandainya dekat bersentuh dan jauh berjarak, berarti adalah tadi. Sementara kita dengan Allah itu tadi. Karena nanti kita akan bahas. Allah, di sisi Allah nggak ada kita. Ya itu tadi semua. Di sisi Allah itu nggak ada makhluk. Tadi semua. Tadi. Tinggal bagaimana kita ini nanti. Bagaimana sifat Allah, bagaimana sifat kita. Tadi makanya ada 7 sifat ma'ani, ada 7 sifat, leburkan 7 sifat maknawi, kemudian ada sifat salbiyah Allah. Apa itu sifat salbiyah? Allah itu kidam, Allah itu bako, Allah itu muhalafatul lil hawadis, Allah itu qiyamuhu binafsihi, Allah itu wahdaniyat. Maka istilah Allah itu wujud nanti sifat nafsiyah, artinya wujud itu ada. Nah, istilah tidak ada itu gara-gara ada istilah ada tadi semua. Makanya tadi antara ada dan tidak, sebetulnya tidak ada itu tidak ada. Karena yang ada ini semua yang ada tadi semua. Ada istilah tidak ada, nah inilah persoalannya. Itu ada dan tidak ada itu boleh diartikan jarak, dekat dan jauh dengan Allah. Jadi kalau Allah itu karena Allah itu sudah ada sebelum diciptakan ruang dan waktu, maka sebetulnya tidak elok ada pertanyaan, di mana Allah? Tadi semua. Misalnya Wawan ada di sini, sebelum Wawan nyiptakan karpet ini, Wawan udah di atas karpet. Terus ditanya, di mana Wawan? Maka inilah yang tadi semua. Karena Allah, makanya nanti banyak orang kecelek memaknai Allah turun di sepertiga malam. Tuh. Padahal sepertiga malam itu adalah ukuran ruang dan waktu. Allah turun di hari Arafah.
tadi semua. Arafah itu ruang dan waktu tadi semua. Itu mustahil tadi semua. Nah, bagaimana Allah dekat dengan kita? Jadi Allah itu dekat. Allah itu jauh. Allah itu turun sepertiga malam terakhir. Allah itu turun di hari Arafah. Nah, bagaimana maknanya? Selama ini orang memaknainya syariat tadi semua. Kayak kemarin Abah habis Walimatus Safar di Bandung. Ngobrol tentang haji yang menceritakan pengalaman dia tahun lalu waktu hajian. Masya Allah Kiai, waktu hari Arafah itu tiba-tiba langit gelap. Terus maksudnya gimana Pak? Ya saya dengar katanya kata pembimbing, Allah tuh turun di hari Arafah. Nah, itu bukan Allah, pasti kalong kata saya itu. Tadi semua. Nah inilah manusia menjadi salah memaknani Tuhan tadi semua. Iya. Jadi Tuhan itu dibenyeng-benyeng tadi semua. Padahal kalau di kita nih sepertiga malam, Abah waktu di Paris jam 2 siang, nelpon Pak Agus lagi tahajud. Abah jam 2 siang lagi makan siang di Paris. Pak Agus di sini lagi sama Allah sepertiga malam. Nah ini juga yang harus dipahami oleh kita. Sebenarnya sepertiga malam terakhir itu mana? Tadi semua. Nah ini kembalikan pada diri. Semuanya ada pada diri. Maka kata Abah, kalau belajar untuk mengenal Allah itu jangan keluar daripada diri. Makanya kata baginda Nabi, man tolaba maula bi ghairi nafsihi faqad dolla dolalam ba'ida. Barang siapa ingin mengenal Tuhannya, keluar dari dirinya, dia akan tersasar. Tadi semua. Mau cari Rokibun Atidun, ada pada diri. Mau cari Munkar wa Nakir, ada pada diri. Jibril, ada pada diri. Mikail, ada pada diri. Israel, ada pada diri. Musa, ada pada diri. Seluruh dunia. Makanya nanti, hewan, waktu kita sholat, kalau kamu sholat itu berdua saja, itu udah musyrik. Gitu. Apalagi sampai berjamaahnya itu ribuan. Nah maka tadi yang disebut, nanti Abah mau bikin judul lagi. Ada orang sholat sendiri tapi berjamaah, tapi orang sholat 2 juta orang tapi munfarid. Tadi ada orang sholat sendiri tapi berjamaah. Itulah kenapa orang dalam sholat itu nggak ada berjamaah. Coba di Masjidil Haram sekarang orang lagi jutaan di masjid. Yang mimpin Imam Sudes. Kalaupun dia mungkin nggak pakai usoli karena dia Wahabi. Kalaupun dia pakai usoli, sama niatnya, niat aku sholat. Makmumnya 1 juta itu semua usoli, nusoli. Niat kami sholat. Karena memang sholat itu pelajarannya kalau seandainya pakai nusoli, berarti udah musyrik. Tadi. Maka nanti kita akan bahas tadi semua sampai Nabi ditegur oleh oleh Allah lewat malak Jibril, ya Muhammad, anna rabbaka usolli. Ya Muhammad, akulah Tuhanmu yang sholat. Begitu Nabi Muhammad dikir, ditegur lagi, ya Muhammad la yadkurullah illallah. Nah inilah harus kita memahami ilmu ini. Wajib, makanya awwalu wajibin alal insani ma'rifatu ilahi bistiqoni. Inilah pelajaran yang di akhir zaman ini jadi salah kaprah. Nabinya sendiri, Rasulullah, jadi Rasul 40 tahun, belum sholat, belum dikir. Terus mengenal Allah, tiap malam pergi Jabal Gubes, Jabal Nur, Jabal Sur. Orang sebut Jabal, nah ini dikiranya Jabal itu selalu secara syariat, Jabal itu gunung. Tadi, Bukit Turisin, gunung. Ya. Lihat dalam Al-Quran itu kalau begitu Allah bilang Jabal. Di Arafah Jabal Rohmah. Tadi semua. Itu pandangan syariat. Tapi pandangan tarekat yang dimasukkan gunung adalah yang disebutkan dengan perjalanan kesadaran sebetulnya. Pada saat makanya Nabi Musa begitu sampai di puncak Bukit Turisin, pingsan Nabi Musa. Itu begitu baginda Nabi pun sampai kepada Sidrah Al-Muntaha. Sidrah itu adalah sadar, Al-Muntaha tutupan tadi semua. Berarti pada saat orang itu semua orang bisa sampai kepada Sidrah Al-Muntaha, bahkan wajib harus sampai kepada Sidrah Al-Muntaha. Disitulah akan nampak semuanya. Yang kata Abah bilang tadi, barjah nampak,
surga nampak, sirat nampak. Kita akan bisa menyaksikan orang yang ngariung di dia pun, ada yang lagi siksa kubur, Abah lihat. Gitu kan. Ada yang dalam neraka, Abah lihat tadi semua. Ya. Bisa saja sama, tetapi kondisi kalian berbeda-beda. Maka nggak usah khawatir dalam hidup tadi semua. Tenangkan saja, ini hanya tentang pendewasaan ruh. Perjalanan setiap manusia itu adalah karena datangnya juga beda-beda. Inilah makanya mustahil akan dikiamatkan bareng tadi semua. tadi. Jadi akan terus berputar tadi semua. Ya, tapi susah abang ngomongnya tadi semua ya. Jadi itu ya, jadi oke. Jadi betapa pentingnya kita mengenal Allah tadi semua. Sampai Nabi memberikan seolah-olah reward kepada orang yang mengenal Allah. Adalah tafakkaru sa'atin khairun min ibadati alfi amin. Tafakur sesaatnya saja tentang orang yang mengenal Allah itu lebih baik daripada ibadah 1000 tahun. Tadi perumpamaannya, kata Abah. Jadi kalau 1000 tahun bohlam ngegantung, tadi semua, kalau kemuliaan itu terang, caang, adalah 1000 tahun bergantung tapi nggak nyambung dengan setrum, ataukah sesaat tapi nyambung. Nah, kalau ibaratkan ini alam ini ad-dunya zulmatun gelap, yang diharapkan dari lampu itu terang. Maka lampu ini bergantung secara syariat 1000 tahun, tapi tidak tersambung. Mendingan mana dengan sesaat tersambung? Sesaat tersambung. Itu sederhana dalil golerna. Maka cek Abah, ulama-ulama dulu itu ayat-ayat kauniyah seperti listrik, seperti telepon, alat komunikasi, kipas, mobil, susah menggambarkannya. Apalagi sekarang dengan GPS. Maka sekarang ini tidak ada alasan orang tidak mengenal Allah. Allah udah entewe joget harapan irung. Itu semuanya. Di ebreh-ebrehkeun ku Allah, tah ieu aing, tah ieu aing, tah ieu aing gitu tadi semua. Ya. Cuma kitanya saja lolong. Tot gaca, molotot teu maca tadi semua. Ya.